Salam semuanya, anak-anak yang ada di rumah dan juga papa mama yang ikut mendampingi dan ikut beribadah bersama kami di ibadah pendalaman iman Kristiani SMP Benuai. Saya percaya kabar kita semua luar biasa, amin. Karena kita mempunyai Tuhan Yesus yang sungguh maha besar di dalam kehidupan kita. Haleluya. Oleh sebab itu, mari kita mengucap syukur di dalam doa kita untuk ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan Yesus Kristus Allah Roh Kudus, terima kasih Engkau sungguh maha besar di dalam kehidupan kami. Kasih dan anugerah-Mu yang tiada pernah berakhir bagi kami Tuhan, sehingga pagi hari ini kami boleh menikmati kehidupan yang baru di hari yang baru yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Amat terlebih waktu yang begitu indah yang Tuhan sudah berikan bagi kami untuk kami datang ke hadapan Tuhan, mengawali seluruh kegiatan kami pembelajaran online hari ini. Tuhan, kami mau mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Karena itu kami mohon perlindungan dan penyertaan Tuhan dalam pembelajaran kami, bahkan dalam seluruh aktivitas kami hari ini. Baik kami sebagai Bapa dan Ibu Guru, baik kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Secara khusus kami berdoa bagi anak-anak kami yang mengikuti kegiatan pembelajaran secara online dari rumah hari ini. Biarlah kuasa Tuhan yang begitu besar itu turun dan tercurah atas mereka, dan kami percaya Tuhan memberikan kepintaran, kecerdasan yang luar biasa bagi anak-anak kami di dalam mengikuti pembelajaran ini Tuhan Yesus. Dan kami percaya masa depan mereka sungguh ada penuh pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau berkati setiap kami hamba-hamba Tuhan yang ikut mengambil bagian dan Tuhan sudah pilih untuk menyampaikan kabar berita, kabar kasih, kabar keselamatan lewat firman Tuhan. Isi hati Tuhan, hamba-Mu, Engkau berkati Tuhan. Tuhan, Engkau berkati juga para orang tua yang sudah mendampingi anak-anak mereka di dalam pembelajaran ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, akhirnya kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari anak-anak di rumah boleh bangkit berdiri, boleh bertepuk tangan, bersuka cita. Nyatakan sukacitamu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang maha besar. Haleluya. Boleh tepuk tangan. Segala kuasa tunduk dalam nama
Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Amin. Yesus nama di atas segala nama. Mari kita mau siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Dan kita mau katakan pujian ini. Kita mau taat kepada firman Tuhan, kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Sebab masa depan kita ada di tangan Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Kita mengatakan sekali lagi, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari anak-anak, saya rindu kalian katakan pujian ini sebagai isi hati kalian kepada Tuhan. Katakan, inilah yang ku punya. Yesus, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selama. Dengan sungguh-sungguh katakan sekali lagi, haleluya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kami mengundang hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau begitu baik dalam hidup kami. Hingga hari yang baru ini juga
Kau akan memberkati kami dengan firman Tuhan. Kami percaya Engkau menguasai setiap hati yang haus akan Tuhan. Anak-anak-Mu yang rindu untuk beribadah kepada Tuhan, kami percaya Tuhan akan bekali, sehingga kehidupan mereka menjadi kehidupan yang berhasil di mata Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami akan menerima berkat firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita saat ini memasuki bulan September. Pas hari ini tanggal 1. Jadi, tema kita saat ini di dalam buah roh damai sejahtera. Sekali lagi, buah roh damai sejahtera. Apa itu damai sejahtera? Damai sejahtera itu adalah buah roh yang benar-benar akan diterima oleh anak-anak Tuhan yang rindu memiliki buah roh damai sejahtera ini. Damai sejahtera ini mengandung sukacita yang besar yang tidak kita peroleh dalam dunia ini, tetapi damai sejahtera itu hanya ada di dalam Tuhan. Di situ ada kegirangan, di situ ada kepuasan, ada sukacita, sehingga situasi apapun kita tetap merasakan damai sejahtera. Mari kita melihat ayatnya. Di dalam Roma pasal yang ke-14, Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan, Bapak akan bacakan. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Firman Tuhan mengajak kita, anak-anak yang ada di rumah, untuk apa? Untuk kita mengejar. Apa yang harus kita kejar? Dikatakan dalam firman Tuhan, kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Lantas, bagaimana kita kejar? Caranya bagaimana kalau kita mengejar damai sejahtera itu? Damai sejahtera itu bukan kita kejar dengan kita berlari, ya, tetapi kita mengejarnya dengan doa kita kepada Tuhan. Kita mengejarnya di saat kita taat dan tunduk kepada firman Tuhan. Kita bisa melakukan firman Tuhan. Pasti kita akan memperoleh damai sejahtera itu. Kita bisa berdoa kepada Tuhan. Dan pasti Tuhan akan memberikan buah roh yang luar biasa. Ya, itu adalah damai sejahtera. Karena apa? Dalam damai sejahtera itu berguna untuk apa? Untuk kita saling membangun. Dalam damai sejahtera itu ada kepuasan. Tadi firman Tuhan katakan, dalam damai sejahtera ada kepuasan, ada sukacita. Dan kita tidak akan menjadi khawatir. Kita tidak akan menjadi putus asa. Firman Tuhan berapa minggu lalu atau berapa hari yang lalu, Bapak membawa firman Tuhan tentang Simeon. Ya, mungkin kalian ingat, Opak Simeon. Opak Simeon adalah tokoh Alkitab yang luar biasa. Ya, kenapa dikatakan luar biasa? Karena Opak Simeon ini adalah Opak Simeon yang orangnya taat, orangnya saleh, dan dia hidup benar pada masanya. Kenapa? Karena dalam lingkungannya, dalam bangsanya, di sekitarnya, perbuatan-perbuatan jahat yang dilakukan orang-orang pada zamannya beda dengan apa yang dilakukan oleh Opak Simeon ini. Kenapa dia dikatakan dia adalah orang yang saleh, orang yang benar? Karena dia tahu
bahwa Mesias akan hadir dalam hidupnya. Ketika dia melakukan hal yang benar di mata Tuhan, apa yang dia peroleh? Ketika Roh Kudus menyuruh dia untuk datang ke bait suci atau ke bait Allah, dia ketemu dengan siapa? Dia ketemu dengan Yusuf dan Maria. Dan dia mendapatkan bayi laki-laki yang digendong oleh Maria. Siapakah dia? Dia adalah Mesias yang dijanjikan. Dia adalah Yesus Kristus. Ketika dia lihat, dia gendong bayi itu. Apa yang dia katakan? Puji Tuhan, aku sudah bertemu dengan Mesias yang Tuhan janjikan. Dia merasakan damai sejahtera. Dia merasakan kesukaan. Selama ini mungkin bertahun-tahun dia tunggu-tunggu pengharapan itu. Dan akhirnya apa? Akhirnya Opak Simeon bertemu dengan Mesias yang dijanjikan. Bertemu dengan Yesus. Walaupun Yesus masih bayi. Tapi dia bersuka cita. Dia merasakan kedamaian itu hadir dalam hidup. Begitupun dengan kita. Umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan. Yang mungkin saat ini kita merasakan di sekitar kita sepertinya banyak hal yang membuat kita secara manusia itu tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan ada orang-orang yang berputus asa dengan keadaan sekarang ini. Tetapi ketika Allah hadir dalam kehidupan kita, ketika firman Tuhan saat ini datang dalam kehidupan anak-anak, maka apa? Maka damai sejahtera yang dialami oleh Opak Simeon itu juga akan dialami oleh kita semua. Anak-anak pasti akan merasa senang, bukan? Anak-anak pasti akan merasa sukacita, bukan? Walaupun hanya tinggal di rumah atau stay di rumah, tetapi kita tidak kekurangan suatu apapun. Karena apa? Karena firman Tuhan yang memberikan kita jaminan bahwa kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Sebab apa? Kita memiliki damai sejahtera. Jadi caranya kita untuk mengejar damai sejahtera itu adalah kita setia kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Setia beribadah khususnya PIK atau pendalaman iman Kristiani yang saat ini kita lakukan. Di situ akan timbul damai sejahtera. Karena apa? Karena kebenaran akan timbul damai sejahtera. Haleluya. Puji Tuhan. Mau menerima buah roh damai sejahtera, dalam hari-hari ke depan pasti kita akan terus dibekali firman Tuhan tentang damai sejahtera selama 1 bulan ini. Jadi mari nikmati firman Tuhan supaya hidup kita bersemangat. Apa yang kita lakukan saat ini dalam pembelajaran saat ini, walaupun secara online, kita tetap bersukacita, kita tetap memiliki damai sejahtera. Ya, damai sejahtera itu hanya bisa diperoleh di dalam Tuhan. Dunia bisa memberikan damai, tetapi dunia tidak bisa memberikan damai sejahtera. Hanya Yesus saja yang memberikan kita damai sejahtera. Puji Tuhan anak-anak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala kita mau berdoa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Berkat firman Tuhan, Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, khususnya bagi anak-anak-Mu yang saat ini beribadah kepada Tuhan. Engkau memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Berikan hikmat marifat dari surga, akal budi kepintaran dari surga, sehingga mereka dapat merasakan bahwa campur tangan Allah terus bekerja dalam kehidupan mereka. Urapi mereka ya Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus. Hamba berdoa bagi keluarga, bagi orang tua, semua keluarga-keluarga yang ada. Tuhan berkati dalam setiap usaha, dalam setiap pekerjaan, dalam setiap pelayanan mereka, dalam setiap keluarga mereka. Allah bekerja, Allah memberkati, Allah membuat berhasil apapun yang mereka lakukan.
Terima kasih ya Tuhan, kalau sebentar anak-anak akan menerima pelajaran, Engkau urapi mereka, berikan kesukaan dalam mereka menerima pelajaran demi pelajaran. Engkau memberkati juga guru-guru yang akan mengajar mereka. Terpujilah namamu, kami akhiri ibadah ini, dan kami alaskan doa ini hanya di dalam satu nama yang besar, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.